Good morning, afternoon, or evening for you listeners out there dan selamat datang kembali lagi di Plato Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK Patreon dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong, and I am your host, yours truly and only Dwight, dan kali ini nggak sendiri, ada Rana, Loran. Halo Dwight. Ada juga Hansen. Hai Sen. Halo semua. And for all of you listeners, thank you for making us as a part of your week. Dan kita tuh Plato ada di sini untuk mengeducate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia perencanaan kota. Dan ya karena tamu hari ini terkait dunia perancangan kota, jangan dulu di-spill nih. Ada juga terkait dunia perancangan kota kita bahasnya gitu. Dan hari ini kita tuh memiliki tamu khusus hari ini yang kita sangat humbled dan honored di Plato. Beliau berkesempatan hadir Desember 2019 ya, diumumkan oleh Pak Jokowi sayembara, pemenang sayembara ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Dan hari ini kita tahu pemenangnya adalah konsep Nagara Rimba Nusa yang diusung oleh tim Urban Plus di bawah Pak Sibarani Sofyan. Dan hari ini kita sudah kedatangan master planner-nya sendiri, yaitu Pak Sibarani Sofyan. Halo Pak. Halo semua pemirsa, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Luar biasa Pak. Thank you so much Pak for coming. Thank you so much for sharing. Dan sekali lagi selamat loh Pak untuk milestone ya, ibu kota. Nanti kita akan bahas-bahas banyak terkait ibu kota, perencanaan, dan ya cerita di balik dari ibu kota yang nantinya akan menjadi masa depan peradaban Indonesia, gitu ya Pak. Amin. Amin. Nah kita tanpa basa-basi aja nih pemirsa listeners, buat Plato kita tanya nih ke Pak Sibarani nih. Sebelumnya kita berkenalan dulu nih ya Pak. Biasa kan kalau di kampus, by the way Pak Sibarani sering loh ke kampus Pradita. Jadi kalau mau ketemu Pak Sibarani, daftar yuk di Pradita. Sedikit promosi gitu Pak. Biasa kan kalau di dunia kampus ya Pak, di dunia akademik tuh kalau ada bawa materi kan biasanya kan dikasih CV, diperkenalin. Kita juga cukup familiar lah dengan Pak Sibarani, dengan karya Urban Plus juga. Selamat juga ya Pak, baru terpilih ketua IARKI. Nah itu kan gara-gara itu jadi tahu kan. Nah jadi Pak, lebih lanjut mungkin diperkenalkan dulu deh Pak Sibarani Sofyan, orang Batak atau bukan? Nah itu silakan Pak Sibarani jawab nih. Silakan Pak. Oh saya? Oh iya Pak. Saya bukan orang Batak ya. Nama saya Sibarani, tapi nama keluarga saya Sofyan. Jadi terbalik ya. Jadi nama marga kalau di Batak itu adalah nama saya. Jadi agak aneh gitu. Ya saya lulusan ITB, jurusan arsitektur angkatan 93 masuk, 97 saya lulus. Kemudian saya melanjutkan studi S2 di University of New South Wales di Sydney, mengambil program Master of Urban Development and Design ya. Kemudian saya masuk 99, saya masuk 98, saya selesai 99. Kemudian saya melanjutkan bekerja, kebetulan saat itu krisis moneter ya di Indonesia, jadi saya bekerja di Singapura sampai 2003 gitu. Kemudian saya pindah ke Hong Kong di perusahaan firma di Hong Kong, dari firma Amerika yang ada di Hong Kong. Kemudian saya sempat ke Bandung dengan Kang Emil juga membuka praktis bersama waktu itu, dengan konteks saya dari perwakilan dari perusahaan Hong Kongnya, IDAW, Kang Emil buka Urbane waktu itu ya. Kemudian saya melanjutkan mempunyai firma sendiri waktu itu. Saya buka firma sendiri, U+D Studio, 2 tahun gitu. Kemudian 2007 saya bekerja kembali ke Singapura, bekerja untuk ICOM ya. ICOM itu perusahaan multinasional, multidisipliner yang berbasis di Los Angeles, tetapi waktu itu saya memimpin kantor Singapura, kemudian dari 2007 sampai 2011. Setelah itu 2011 saya diminta untuk membuka kantor Jakarta.
Jadi saya membuka dan memulai merintis kantor Jakarta 2011 sampai 2017. Setelah itu saya memutuskan untuk membuka praktek sendiri. Di tahun 2017 saya memulai Urban Pla. Nah sampai sekarang, sampai hari ini ya kira-kira demikian lah. Jadi mulai settle for good di Indonesia 2011 ya Pak? 2011 ya baru mulai settle for good di Indonesia. Tadi juga sempat collab sama Kang Emil, seangkatan nggak Pak sama Kang Emil di kampus? Oh enggak, beda. Kang Emil senior saya 90 dia, angkatan 90, saya angkatan 93. Udah 3 tahun kita. Oh, tapi cukup dekat ya Pak sama beliau ya? Ya, kita generasi 90-an lah. Generasi Dilan ya Pak? Kita Gen X, ya generasi Dilan, Gen X kita. Nah, Pak, terkait ibu kota nih Pak. Saya ingat loh dulu waktu mungkin Bapak masih ingat Februari 2020 atau Maret ya Bapak ke kampus Pradita. Ya. Ya betul ya Pak, yang terakhir terkait yang paparannya ke kiri dan ke kanan saya bingung gitu kan. Nah, itu dia Pak. Teman-teman saya tuh ingat banget jadi dua gitu ya. Teman-teman saya ingat banget loh Pak, waktu Bapak presentasi gitu loh Pak. Saya ingat Bapak tunjukin nih kertas ukuran A5 mungkin Bapak bilang ini nih kertas bersejarah nanti ya. Kita disuruh presentasi berapa puluh slide di depan presiden, cuman 5 menit saya terpaksa pakai kertas ini jadi jadi cue-nya Bapak. Lalu teman saya ingetin Bapak katanya bisa nyontek gara-gara kabinet semua lihat di layar segede gaban itu. Nah Pak, kita pengen tahu nih motivasi Bapak sebenarnya ikut sayembara. Lalu mungkin proses singkat, lalu nah itu suasana presentasinya depan presiden tuh gimana gitu loh Pak, di depan kabinet gimana Pak? Ya ini semua pengalaman sangat khusus ya, spesial buat saya dan juga buat semua teman-teman yang juga ikutan. Waktu itu ada 5 besar yang terpilih gitu ya. Tapi sebelum mencapai ke sana kan ini perjalanan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi dari 2019 ya, di mana kita diminta waktu itu sudah ada wacana untuk memindahkan ibu kota dan belum sampai ke sayembara, tetapi karena satu hal yang lain gitu ya diputuskan untuk ya udah disayembarakan. Pada saat disayembarakan oleh PUPR dan PUPR bekerja sama dengan IAI Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia melakukan sayembara yang terbuka umum dan sangat demokratis ya, dan sangat menurut saya itu sayembara yang pertama kali dengan skala yang sebesar itu dan dilakukan dengan sangat profesional. Jurinya saja sampai ada 13 dewan jurinya gitu ya. Jadi ada 1 kepala juri dan 12 juri yang berbasis keilmuan yang berbeda-beda. Dan pesertanya pun luar biasa, 699 partisipan dari Indonesia. Dan hadiahnya besar ya, total 2M ya Pak? Pemenang pertama 2M, tapi kan totalnya ya, setahu saya totalnya bisa lebih ya dari berapa, karena pemenang kedua dan ketiga saja sudah berapa gitu ya. Dan itu salah satu sayembara terbesar di Indonesia, tapi lingkupnya juga luar biasa besar. Kalau buat kami kebetulan skala tersebut adalah skala, kalau di planning kan kita memang bermain di kewilayahan ya gitu kan. Betul. Jadi provinsi itu bukan suatu hal yang terlalu besar gitu maksudnya ya. Kabupaten, kota Madia itu kita tahu lah kewilayahan itu seperti itu, atau istilah kita regional regional planning ya. Nah tapi kalau untuk teman-teman arsitek itu agak berbeda, karena teman arsitek itu berbicara di level mikro, yaitu bangunan. Nah makanya sementara sayembara ini waktu itu dicanangkan oleh IAI yang akhirnya menarik banyak perhatian teman-teman arsitek, walaupun tidak banyak juga, tidak sedikit juga teman-teman planning ya ikutannya. Itu hal yang luar biasa besar buat teman-teman arsitek gitu. Dan kebetulan saya sebagai seorang perancang kota dan juga mempunyai background di planning, jembatan untuk membuat desain sambil juga merencanakan dan membuat skema planning scheme yang besar gitu, itu bukan sesuatu hal yang tidak dikenali gitu ya, bukan suatu hal yang asing lah buat saya gitu. Jadi saya pikir itu cocok gitu dengan karakter dan juga training pekerjaan kami di kantor, dan juga dulu pengalaman kita bekerja di berbagai
kota di dunia itu ya memang seperti itu gitu ya. Kalau di Dubai, kalau di China, di India itu ya perencanaan tuh memang large scale gitu. Ya jadi kami beruntung, kami standing out among the crowds gitu. Dan setelah kita terpilih 5 besar, kita presentasi ke Pak Presiden. Nah itu pertama kali juga dalam sejarah saya lah, saya nggak pernah presentasi ke seorang pimpinan negara gitu ya, paling-paling klien yang biasa gitu kan. Nah tapi formatnya pun sangat ketat gitu ya, 10 menit tidak boleh lebih, termasuk animasi. Di dalam animasinya itu ada sekitar 3 menit, kemudian ya semuanya harus selesai dalam 10 menit gitu, sampai ada pihak pihak dari PU-nya yang membawa jam beker gitu, bukan beker ya, jam digital clock gitu ya, yang kasih lihat gitu, 10 menit terus countdown 10, 9, 8, 7 sampai akhirnya waktunya habis ya dia blinking gitu ya, means time's up gitu. Ya tapi di depan kabinet beberapa, memang nggak banyak, nggak semuanya, tapi jurinya ada 13 gitu, jadi ruangan penuh, itu ruang rapatnya kalau Pak Presiden membuat rapat terbatas ya di situ gitu ya, besar. Kita harus bawa maket, kita harus bawa animasi, video, paparan. Jadi semua harus dipersiapkan, dan akhirnya ya supaya 10 menit selesai itu ya saya baca skrip akhirnya. Dan untung nggak kebetulan semua orang membaca, di depannya ada monitor ya, jadi yang mereka lihat monitornya. Jadi saya hanya suara berkicau aja di belakang. Dan ya tadinya saya berusaha diapalin gitu, tapi karena sudah benar-benar stres ya, maksudnya kita anxiety banget gitu kan menghadapi semua orang-orang besar ini. Ya udah, saya sempat baca saja, dan ternyata ya nggak masalah gitu ya, memang tidak ada bilang bahwa Anda tidak boleh scripting. Biasanya kan kalau kita presentasi itu kita maju di depan layar, semua orang melihat kita gitu kan. Kalau seperti itu ya tentu dan anti sekali scripting ya Pak. Ya masa saya pakai skrip kayak baca pidato. Biasanya kan ya betul. Nah, jadi kebetulan enggak. Jadi kita semua duduk ya. Jadi enak gitu ya. Jadi udah saya baca aja langsung. Lega juga di situ gitu. Karena dengan kita scripting seperti itu kan kita sudah timing ya. Saya timingkan 10 menit mau ngomong apa gitu. Dan ini kita nggak ngomong tentang 1 atau 2 gedung saja. Kita bicara tentang seluruh ibu kota kita yang besarnya 250.000 hektar secara kawasan. Fokus area 60.000 hektar dan detail areanya 6.000 hektar. Detail areanya saja 6.000 itu kan besar ya. BSD itu 6.000 loh. 25 tahun dikerjakan belum beres gitu sampai sekarang. Dan kita harus bicarakan itu dalam hitungan beberapa menit. Jadi makanya kita pakai banyak bantuan visual, kita pakai banyak bantuan rendering, banyak bantuan diagram-diagram untuk memudahkan pemahaman gitu. Ya kira-kira gitu sih, ya luar biasa sih, agak bergetar juga gitu ya, tapi saya dengar-dengar semua orang di sana pun sama-sama stresnya gitu, jadi semuanya nggak ada yang, semuanya mengalami hal yang mirip-mirip lah. Dalam 10 menit tuh nggak boleh lebih gitu, sekali lebih tuh ya dihitung, oh kamu lebih 2 menit gitu. Nah, kalau saya pas. Mantap Pak. Itu emang ketat banget ya Pak untuk perhitungan waktu gitu-gitu, emang bener-bener harus pas banget ya Pak. Tapi kita harus siapkan juga sedikit injury time ya. Jadi waktu konten saya agak sedikit menarik karena sekali lagi ini teknik dalam kita berpresentasi. Mungkin teman-teman nanti bisa dapat suatu pembelajaran lah dari sini ya. Animasi kita 3 menit, nggak berarti saya bisa bicara 7 menit. Nggak bisa. Jadi animasi itu kan self-explanatory, kalau bisa kita masukkan voice over gitu. Jadi sangat mudah kalau orang itu melihat animasi yang sudah ada narasinya. Jadi kita setengah dari presentasi ada di situ. Tapi kan presentasi yang kalau teman-teman dengar Nagara Rimba Nusa itu kan poetik ya. Kita bukan bicara tentang inilah Nagara Rimba Nusa. Nomor 1 ada ini, nomor 2 nomor ini, enggak. Kita membuat video naratif gitu. Jadi menceritakan dari emosi dulu gitu. Emosinya, kita mempunyai tanah air yang kita cintai. Kita pengen membuat suatu masa depan untuk anak kita. Jadi ada klip anak-anak, ada klip memperbaiki bumi dan sebagainya. Jadi dan kita memang membawa teman-teman profesional di situ. Nah, tapi 3 menit itu sudah bicara some kind of istilah saya adalah the first impression that hook the attention of the audience.
Nah setelah itu 7 menitnya nggak berarti kita bisa bicara 7 menit. Saya siapkan 5 menit gitu. Karena kita harus siap kalau sampai ada hal-hal non teknis yang terjadi, hal-hal teknis yang terjadi. Contoh itu terjadi di saya. Audionya animasi kami itu tidak on. Jadi pertama kali video keluar dan ruangan yang audio videonya tuh nggak di dalam ruangan Pak Presiden, tidak dalam ruangan rapat. Saya di dalam, tapi ada tim kita yang di belakang menggunakan, saya nggak bisa lihat muka dia karena adanya di ruangan black room yang satu arah. Dan ternyata audionya hilang, videonya masuk, audionya hilang. Saya bilang, waduh gimana saya mulai? Kan masa sih kita nonton animasi diem bisu gitu kan nggak seru. Terus saya sampaikan, mohon ini tolong diulang, audionya tidak terasa, tidak terdengar. Tidak ada perubahan ternyata, tapi audionya tuh nyusul di belakang. Jadi video saya dengan audio itu terpaut 10 detik. Jadi bayangkan membingungkannya, audio dengan animasi tuh nge-lag gitu loh. Nah itu kan berarti saya harus menunggu lagi 10 detik berikutnya sampai videonya sudah selesai, audionya baru menyusul gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kan membuat kita deg-degan ya, tapi ya makanya dalam presentasi saya siapkan ruang gerak, jangan dipepet-pepetin banget. Ya tapi ya beruntung lah kami pas nggak sampai lebih gitu ya. Yang video yang itu ya Pak, yang apa tanah terus ada tangan itu yang membasuh itu Pak, saya ingat banget itu videonya. Iya. Kalau terkait sayembara nih Pak, saya inget nih waktu itu Bapak kasih, saya juga kemarin riset ya waktu di confirm Bapak jadi sama kita, saya riset dilihat interview beberapa Bapak. Saya inget tuh Bapak tuh beberapa dalam beberapa interview juga waktu di kampus kita juga Bapak kasih tuh hacks-nya kalau ikut hacks HACK cheat-nya kalau ikut sayembara gitu loh Pak. Ini udah harus, kalau yang saya inget tuh, ini yang saya rasa cuma bisa dibuka di publik karena ini ada di YouTube. Yang kemarin Bapak interview sama Pak Helmi Yahya yang yang waktu itu kan juri di cramp di hotel ya, di karantina di hotel, lalu belum ada belum dikasih nama ini karya siapa. Terus Bapak kasih poster render ukuran 3/4 gambarnya paling besar gitu loh Pak. Jadi juri langsung kalau istilahnya Bapak langsung pancing gitu loh Pak. Nah gimana nih Pak? Punching the face. Punching the face. Hacks gitu loh Pak. Ikut sayembara gitu loh Pak. Gimana kalau dari Bapak? Ya, jadi kita kalau sayembara itu kita pertama yang selalu saya amati dari sayembara itu adalah siapa jurinya gitu ya. Apakah jurinya satu, majemuknya itu seberapa majemuk si jurinya. Kalau jurinya cuma 2 atau 3, relatively easier. Kita akan harus melihat siapa dia, terus kita lihat value dia, sejarah-sejarah ya kita ceklah di internet gitu ya, orang ini tuh sukanya apa gitu. Karena kan at the end of the day kita harus tahu host atau audience kita ya. Pada saat kita mau perform kita harus tahu audience kita siapa gitu. Dan pada saat audiensnya sukanya bahasa ringan misalnya atau bahasa yang lebih populer gitu. Jadi kita ya santai-santai aja, jangan terlalu serius gitu kan. Tapi kalau dia pengennya akademis, pengennya gaya dosen, oke, kita ikuti gitu. Nah, kebetulan saya lihat juri kami itu kan ternyata panel juri 12 orang. Wah, itu udah nggak ada cara yang mudah untuk mempersonalize produk kita gitu. Jadi saya harus melakukannya hanya benar-benar menggunakan bahasa visual. Tidak ada audio ya, karena tidak bisa berbicara. Jadi pada saat kita memasukkan sayembara desain, biasanya kalau di desain itu kita tidak bisa memasukkan audio, kecuali diminta untuk animasi. Tapi kebetulan saat itu adalah panel board dulu, karena sayembaranya kan 2 step ya. Setelah terpilih baru boleh memasukkan animasi dan market. Jadi pada saat kita sudah tahu media yang akan dibaca oleh juri berapa nih, 4 lembar A1 A0. Terus kita lihat, wah pesertanya 600. Waktu itu kita nggak tahu yang mau masukin berapa kan. Tapi minimal ya 1/3 masuklah misalnya. Berarti kan 200. Kalau 200, jurinya membaca 4 board. 4 boardnya gede-gede. A0 dikali 4. Setiap juri membuka 1000, harus melihat 1000 panel. Kita ngelihat nama orang 1000 biji aja yang kita nggak kenal,
kita nggak punya satu referensi kan, kecuali namanya aneh gitu, misalnya apa si monyet, nah kelihatan gitu kan, wah lucu nih namanya, saya lihat gitu kan, atau ini apa gitu, pakai huruf kapital gitu kan, cara kita kalau menarik perhatian di sosial media ya seperti itu kan, kadang-kadang cari kontroversi lah, kita cari tagline yang kesannya heboh, padahal pas kita cek hampir ke belakang, oh ternyata nggak ada tentang itu, tapi kita udah menonton 3 menit, 4 menit, waktu saya habis gara-gara terlihat judul gitu. Nah makanya clickbait. Nah kalau di sosial media ada clickbait, kalau di sayembara itu namanya ada punchline. Jadi kalau kita tuh punchline-nya tuh apa? Apakah itu berupa suatu nama, suatu terminologi, atau suatu tagline tertentu yang hurufnya besar dan menarik perhatian, atau ya sesuatu yang istilah kami adalah the centerpiece ya. Jadi kalau misalnya kita mau punya 10 benda yang menurut kita mau kita presentasikan, carilah the number one that we think is the best. Istilah kita adalah money shot gitu. Jadi we spend some money to get the best shot. Jadi kalau di dunia consulting itu misalnya nanti nih kalau teman-teman bekerja, kita tuh dikasih budget untuk namanya bikin produk ya. Nah budgetnya sebagian dipakai untuk menggaji orang, membeli peralatan gitu ya, untuk menyiapkan suatu peralatan, kemudian kita sewa kantor dan segalanya. Dan satu tuh biasanya kita kasih untuk vendor yang namanya renderer, tukang membuat gambar. Nah membuat gambar itu misalnya kita alokasikan 15 juta gitu ya. Untuk berapa gambar? 3 gambar. Berarti kan rata-ratanya 5 juta kan. Kalau saya suggest jangan disamaratakan. Dibuat satu yang benar-benar bagus. Kalau perlu 10 juta. Yang lainnya 2,5 juta nggak apa-apa. Atau misalnya rata-ratanya biasanya 2 juta, 3 juta atau 4 juta. Ya sudah, kita ambil 2 juta, 4 juta. Kita bilang ke satunya, Pak, saya kasih uang Bapak lebih, 2 juta lebih atau 3 juta lebih. Tapi buat seriously bagus ya. Tolong buat ini benar-benar bagus. Nah itulah yang kita buat money shot. In fact waktu itu kita membayar suatu firma gitu ya yang memang langganan saya gitu. Jadi kebetulan kalau di sayembara itu kita butuh waktu yang sangat pendek tapi hasil yang sangat maksimal. Nah itu jujur di Indonesia teman-teman di Indonesia pun ada, tetapi toh nggak selalu bisa standby ya. Jadi waktu itu kami hanya punya waktu seminggu lah, nggak sampai lebih dari seminggu. Persiapannya mungkin sekitar sebulan sebelumnya, tapi kan ide kami itu baru benar-benar bisa terkolek itu 1 minggu sebelumnya. Ya kami menggunakan, kebetulan saya datang dari perusahaan yang dulunya pernah ngantor di Hong Kong dan di Singapura ya. Jadi saya punya network teman-teman dari renderer dari China. Jadi gambar yang di belakang saya ini sekarang juga itu rendering dari China yang dalam hitungan hari gitu mereka bisa selesai, ribuan hektar pun bisa dikerjain. Dan ya tapi kita harus bayar uang gitu. Kita bayar sekitar 25 juta satu shot. Bayangkan. Wow. Dan itulah money shot kita. Istilahnya makanya you spend money to get istilahnya the best effect. Itu kita taruh di satu board paling pertama cover book kita. Kalau bikin buku, kita kan kalau lihat buku di satu Gramedia kita lihat covernya kan, bukannya kita judging by the cover ya. Tapi kalau lagi iseng-iseng, bukan cari buku yang jelas gitu, yang purposeful membaca buku textbook by siapa gitu, enggak. Kita kan lihat majalah-majalah, kita lihat cover desainnya yang paling menarik siapa. Dalamnya belum tentu baik, tapi biasanya covernya menarik dulu. Makanya kita cari cover yang paling menarik, yaitu halaman pertama kami itu 3/4-nya adalah satu rendering saja. Jadi kita nggak usah banyak cerita tentang saya punya 10 hal-hal yang mau disampaikan gitu. 10-10-nya saya taruh di depan gitu. Karena menurut saya kalau saya punya 1000 board yang mau saya lihat, yang saya lihat adalah yang paling menarik. Kalau saya jadi juri ya. Gitu. Karena kasihan juri itu kan baca dari urutan nomor 1, saya udah berapa kali menjuri. Urutan nomor 1 masih semangat dia baca. Urutan nomor 2 masih semangat. Tapi udah urutan 327 gitu ya. Makin lama makin pede gue gitu kan. Udah deh yang ini lewat gitu. Jadi saya karena pengalaman jadi juri juga, jadi saya tahu oke, ini harus fresh, harus memberikan suasana yang menyenangkan atau curious gitu ya, menarik buat orang-orang. Jadi itulah salah satu triksnya ya. Terus gunakan juga yang kedua adalah kalimat gitu ya. Kalau saya kan negara rimba nusa, sesuatu yang
tidak ada orang Indonesia yang tidak mengerti itu, walaupun itu juga bukan Sanskerta, itu bukan sesuatu yang bahasa Jawi gitu, yang aneh gitu, tapi kesannya kan sangat kenusantaraan kan, bukan bahasa Indonesia yang kota pusat hutan gitu, kota berwawasan lingkungan gitu, bukan gitu kan. Iya. 3 kata yang seperti judul cover majalah buku atau judul lagu gitu kan, atau judul puisi gitu. Quite catchy, Pak. Nah itu makanya itu ada seninya, bukannya saya seorang pujangga gitu atau pustakawan gitu ya, tapi itu juga saya belajar dari teman-teman. Kebetulan saya datang dari suatu perusahaan firma yang kalau American itu firmanya tuh is all about presentation gitu. Jadi bukan hanya we have a good idea, but you have to do a good wrapping gitu. Jadi ide kita itu harus dibungkus seperti presentation yang cantik gitu. Nah, presentasi cantik American itu mungkin kalau kamu sering nonton Hollywood, makanya kan asik ya, Hollywood tuh menarik, judulnya catchy, covernya bagus. That's how they sell the American product. Way. Ya bukan berarti kita menjadi Amerikaan, tetapi saya mau belajar, saya mendapatkan suatu ilmu di mana bagaimana kita menjual ide gitu. Dan menjual ide itu tidak berbagai cara, bukan hanya harus ngomong. Bayangkan kita menjual ide tanpa harus bicara loh itu, dan nama kita nggak boleh keluar loh. Iya. Nama kita nggak boleh keluar, itu anonimus. Jadi saya nggak bisa bilang, kebetulan misalnya di juri saya ada kenal 4 orang di situ, pilih gue ya, nama gue yang si Barani nih. Dia kan nggak tahu saya siapa gitu, dia nggak punya nama referensi itu. Jadi you have to really be based on anonymous way to show your works, the worksnya yang akan shine gitu. Jadi ya berbahasa dan bagaimana membahasakan, mengangkat ke tema keindonesiaan yang berciri dan kental gitu, tapi nyampe gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga, perhatikan, fonts-nya pun berbeda. Fonts itu mempunyai karakter. Jadi kalau fonts-nya saya pakai Arial, Nagara Rimba Nusa Arial, itu seperti judul majalah koran gitu ya. Tapi kalau saya buatnya agak kriwilan, itu kayak isinya seperti buku kitab Nusantara zaman dulu gitu. Itu memberikan kita rasa keindonesiaan gitu. Ini kayak ini barangnya barang Indonesia nih, ini bukan barang dari Eropa gitu. Jadi cocok semuanya, jadi kita memang orchestrate dengan baik. Jadi ya tips saya adalah belajar berbagai bahasa visual dan bahasa tipografis, bahasa bagaimana menemukan terminologi 3 kata itu pun kita butuh waktu panjang ya untuk bisa mengkristalize ide yang sebetulnya besar di dalam 3 kata yang mudah saya jelaskan. Nagara itu adalah ibu kota, Rimba itu adalah tempat hijaunya yang jelas-jelasan di Borneo, dan Nusa itu adalah keindonesiaan, kenusantaraan kita gitu. Walaupun saya nggak bilang Nagara Rimba Nusantara, nggak juga. Nusa kita tahu, Nusa apa sih? Nusa kan ada yang namanya rumah Universitas Bina Nusantara gitu. Nusa itu alamat rumah juga gitu. Kamu tinggal di mana? Di Jalan Nusa gitu. Tapi juga orang berpikir Nusantara adalah siapa sih yang tidak menjadi bagian Nusantara di Indonesia ini? Tapi bukan berarti Negara Rimba Indonesia gitu. Itu nanti judulnya kayak judul paket datanya kan Indosat gitu kan. Betul, Pak. Yang mudah dimengerti tapi jarang terdengar lah Pak ya. Unik, tetapi juga nggak semuanya harus di literal gitu. Jadi ya itulah bahasa branding gitu. Itulah saya nanti masuk kepada bagaimana kita membuat suatu pencitraan terhadap suatu produk kita. Jadi sayembara itu bukan hanya solving the problem, bukan hanya memasak kenyang, tetapi membuat cita rasa sampai pada saat kalau di makanan tuh kamu ngelihat, wah ini makanan bukan makanan main-main nih, mungkin mahal nih harganya, saya nggak tahu harganya berapa, tapi dari presentasinya bagus. Pernah lihat kan ya kalau si MasterChef gitu, banda aja sama nasi goreng gitu, tapi kalau dibuat sama MasterChef kok bisa komposisinya piringnya digedein gitu. Kenapa kalau di MasterChef itu piringnya gede gitu, padahal apa jadi cucinya lebih mahal, lebih capek kan, tapi
efek membuat kita merasa bahwa ini tuh makanan penting gitu. Padahal bendanya sama di dalamnya. Nah itu menurut saya adalah seni atau suatu trik untuk bisa mempresent your ideas better. Saya pikir ya, moga-moga bisa berguna ya buat teman-teman. Nah, oke. Nah, tadi kan Bapak sempat nge-mention soal negara rimba Nusa kan. Kan sebenarnya kan banyak banget konsep yang bisa kita ambil untuk sayembara, khususnya untuk perencanaan ibu kota baru. Nah, konsep negara rimba Nusa ini kenapa tiba-tiba bisa muncul gitu, Pak? Oh, ini bagus nih. Apakah ada aspek-aspek yang lain juga yang bisa kenapa Bapak milih konsep negara rimba Nusa? Ya, sebetulnya cukup panjang ya diskusi. Jadi sebetulnya ini kan bukan pekerjaan pribadi sebetulnya ya. Jadi kita nih sebetulnya pekerjaan tim ya. Jadi di dalam tim itu kita punya banyak punya banyak angle gitu. Jadi kita membicarakan pada saat kita sayembara itu kita kan teamwork ya. Jadi ada yang bilang Bro, kayaknya kita harus masuk ke, karena kan smart city gitu ya. Kita pengen kota yang mungkin bunyinya tuh, skemanya tuh adalah future gitu. Jadi kalau lihat yang pemenang kedua, itu namanya The Infinite City. Gitu. The Infinite City. Jadi tema yang mereka ambil adalah ke masa depanan gitu. Semuanya tentang masa depan. Tidak ada, dia decide untuk tidak mengambil roots romanticism Indonesia atau Nusantaraannya gitu. Enggak, buat dia udahlah kita maju aja ke depan. Indonesia ini kan ibu kota untuk 50 tahun ke depan. Ngapain sih kita ngomong-ngomong suatu hal yang sudah lewat gitu, atau yang kita sudah tahu. Kita tuh orang Indonesia gitu ya, nggak perlu di Infinity City itu kan kalau ditempel di Kazakhstan gitu atau di Ukraina, you can have an Infinity City. Bukannya saya memocking teman-teman hasil karya yang kedua, tapi there is no attachment to Indonesia gitu. Nah, kalau skema yang ketiga, kota 1000 galur dan lambangnya visualnya adalah tenun ikat. Nah, itu sudah agak mirip dengan kita. Jadi tenun ikat adalah sesuatu yang common di Indonesia, di mana-mana satu hal yang mengikat keindonesiaan kita juga atau kenusantaraan kita juga adalah setiap daerah itu kan punya fabrik ya, punya produk bukan fashion, produk sandang ya, itu baju gitu. Dan itu sudah mulai ke situ, dan jadi kita mencoba memikirkan dari sekian banyak angle, sudut pandang, mana sih yang paling menurut kita mewakili filosofi perancangan kita. Saya masuk kepada dalam filosofi perancangan, dan ternyata setelah kita cari 3 kata atau 2 kata yang paling merepresent filosofi kita itu apa sih? Sebetulnya waktu itu karena kami menggunakan storytelling dari we come from the mother earth gitu. Kita datang dari ibu kandung, ibu pertiwi kita. Dan ibu pertiwi itu common di seluruh, dari ujung Sabang sampai Merauke. Kita melihat, bahkan dunia pun bilang earth itu adalah mother. Bukan bapak bumi gitu, enggak, ibu bumi gitu selalu. Dan ibu itu mengayomi, memberikan segala cintanya gitu kepada orang yang dilahirkannya gitu. Dan menurut saya it is something that from our land we have to start from that gitu. Karena narasi membangun di suatu hutan itu akan menjadi kontroversi pasti dimanapun kita pergi. Pada saat kita ini ada hutan nih, terus kita buka hutannya, terus kita masukin kota di dalamnya, itu pasti akan dicerca, dicaci maki. Dan sudah terasa ya, mulai sekarang pun banyak orang, teman-teman dari lingkungan sudah mulai, ini gimana sih hutan kok digituin gitu. Nah itu saya sudah duga gitu ya. Makanya kita memasukkan suatu narasi yang justru mengcounter itu dulu. Makanya kalau diperhatikan, Negara Rimba Nusa itu pada saat launching, teman-teman dari ahli lingkungan dan sebagainya tidak keras. Ada yang mengkhawatirkan, dan saya akui bahwa itu adalah suatu hal yang harus dikhawatirkan ya, dan juga dikontroversikan, karena ngapain sih kamu ngebangun di ibu kota gitu, walaupun itu kan keputusan
nasional ya, bukan keputusan saya gitu. Mau pergi dimanapun di lokasi kita semuanya ya hutan gitu loh. Hanya kita pilih hutan mana yang paling berharga atau yang mana yang tidak sekaya atau biodiverse dari hutan-hutan yang lain. Ada beberapa kategori hutan, nanti saya bisa sampaikan. Tapi kan kita mau bilang bahwa apa sih yang mau kita lakukan dari pertama kali dengan membuat konsep Negara Rimba Nusa? Kita mau membangun hutan Indonesia dulu, keberagaman hutan Indonesia yang kebetulan di sebelahnya itu adalah kota yang sedang kita bangun. Jadi kita mau kota ini hadir untuk memperbaiki kondisi hutan. Jadi jadi kebayang ya, misalnya kamu disuruh bikin suatu produk yang sangat sensitif gitu ya, dan harus hati-hati. Nah di titik itu kamu melakukan hal yang sifatnya defensif atau justru kita cara strateginya strategi ofensif gitu. Kalau main bola gitu ya, waduh ini musuh kita nih yang namanya bukan musuh ya, lawan kita adalah kita harus melawan yang namanya lingkungan ini sesuatu yang di luar kuasa kita, kondisinya udah sangat buruk gitu ya, terus kita gimana dong? Kamu bisa bermain defensif, kalau saya mainnya ofensif. Ofensifnya seperti apa? Bukan berarti saya melawan, saya bilang kamu kurangnya apa, kamu butuhnya apa, kita perbaiki dulu deh, kita perbaiki dulu lingkungannya, kita perbaiki dulu kotanya, baru kita perbaiki dulu lingkungannya, baru kita bangun kotanya. Jadi pada saat kita menarasikan itu, tadinya orang mau tanya, pasti kamu rusak hutan ya, pasti ini ya. Nah, skema saya judulnya, enggak, judulnya saja sudah rimba, kita tuh mengakui ini tuh rimba gitu. Jadi we come one step ahead of pertanyaan-pertanyaan yang sudah akan dikeluarkan oleh orang-orang sebelum kita even mempresent project kita gitu. Nah itu istilah kami adalah foresight ya. Jadi kita udah membuka dulu pemikirannya. Kita kalau main kartu tuh sebelum mereka pakai kartu trufnya, saya udah keluarin kartu saya dulu gitu loh. Saya sudah bilang bahwa saya akan take care of lingkungan. Jadi premis dari konsep kami adalah kami akan take care of lingkungan dulu. Itu waktu di kompetisi seperti itu ya. Jadi kenapa Negara Rimba Nusa? Ya kita majukan dulu ide hutannya dulu, baru kita pikirkan skema perkotaannya. Jadi idenya itu muncul dari diskusi dan brainstorm dengan teman-teman tim ya Pak? Lebih ke arah sana ya? Iya pasti Pak. Ada juga mungkin yang mendadak kita juga, tapi kan sempat kita melihat ini ya, jadi bukan dari diskusi tapi harus berbasis data juga. Iya. Kita lihat data bahwa ternyata memang benar 70% daerahnya besar, banyak hutannya. Di situ ada Bukit Bangkirai, ada Bukit Soeharto. Hutan, kemudian juga ada isu lingkungan yang parah, yaitu daerah ex mining ya, ex tambang batubara yang diekspos. Itu juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan kita. Jadi diskusinya berbasis kepada pengetahuan yang kita miliki, dan kebetulan teman-teman datang ke lapangan, ada yang datang ke lapangan, jadi melaporkan. Dari situ kita istilah kami adalah listen to the land ya. Jadi ini maunya apa sih, lokasi ini maunya apa sih? Dan kita melihat bahwa waduh daerah ini sebetulnya sangat challenging secara alamnya. Jadi kemanapun kita pergi, ke depan kita ketemu mangrove, ya, ketemu laut, tapi ada mangrove yang sangat sensitif. Ke atas kita ketemu hutan yang sifatnya sangat hutan primer tuh ada di Bukit Soeharto, tapi nggak semuanya. Sisanya adalah hutan produksi yang sebetulnya tanahnya adalah tanah HPH ya, jadi izinnya izin untuk pengelolaan hutan. Hutannya itu ditarik untuk hutan kertas, paper pulp, yang sebetulnya nilai ekologisnya tidak setinggi dari hutan yang primer. Nah di situ nggak mau kita hanya mempunyai pilihan hutan tersebut, hutan produksi tersebut, tetapi kondisi lahannya bergelombang. Jadi pada saat seperti itu gimana? Berarti kita pendekatannya sangat hati-hati membangun kota seperti bukan di BSD atau di Serpong gitu, tapi kotanya itu seperti di Bandung, di bukit utaranya Bandung. Mungkin pernah ya. Bukan puncak juga sih, kalau puncak kan bukitnya sangat tinggi ya. Bandung itu kan lumayan berkontur, tapi kontur-kontur ngeselin gitu istilah kami. Jadi mau nyebrang susah,
mau diratain salah gitu ya. Jadi bentuk kotanya pun akhirnya tidak bisa seperti New York atau San Francisco yang grid kotak-kotak gitu, nggak bisa. Kita harus mengikuti maunya alam gitu. Nah disitulah makanya negara rimba nusa itu not us first, human first, but what the nature first gitu. Ya, kita memang akan ke sana sih Pak, membahas kondisi existing ya Pak. Cuman kembali lagi ke konsep tuh sebelum dilanjut Hansun ya Pak. Kita tuh kan ini kita bertiga mahasiswa semester 6 nih Pak, lagi terjebak di mata kuliah yang kami sangat hormati namanya studio. Jadi biasanya kita tuh kalau nyari konsep tuh Pak, maaf ya Pak, kadang-kadang tuh kita mahasiswa tuh kadang-kadang kalau lagi di kamar kecil baru ini mau bikin gini deh pengembangannya, atau biasa kalau lagi baring-baringan udah mau tidur, gini deh bagus gitu Pak, maksudnya ke konsep. Jadi ya sangat berbeda lah dengan kita mahasiswa ya Pak, yang konsepnya ada ilham itu diskusi. Tapi gimana ada Pak? juga kok. Saya kebetulan jujur ya, di dalam perjalanan membuat skemanya tuh teman-teman akhirnya waktu itu banyak yang ya mungkin more than 50% bilang udah deh kita pakai nama yang sangat Indonesia, kental Indonesianya. Waktu itu kita hampir menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi ada satu teman kita yang kerjaannya tuh nge-google bahasa Sanskerta gitu. Jadi tapi kota hutan udah masuk dalam kepala kita. Kota berbasis hutan, tapi kota Indonesia yang ada di hutan. Kata kuncinya itu. Terus kita coba cari pakai bahasa Google, itu ada kitab kamus Sanskerta gitu ya. Wah, namanya jadi aneh-aneh. Ternyata kalau bahasa Sanskerta, kota itu namanya Puri kalau nggak salah. Kota itu Puri atau apa ya? Adalah istilahnya, jadi tapi sangat jadi kayak jadi nama klaster gitu loh. Kalau nama klasternya, pernah lihat klasternya di Kota Baru Parahyangan, nah kayak gitu tuh namanya tuh bingung gitu, kita aja nggak ngerti gitu ya kadang-kadang ya. Kayak saya sekarang kan tinggalnya di Puri Indah nih gitu. Nah kesannya jadi namanya tuh sangat nama langsung turun ke nama kompleks perumahan gitu. Iya. Tapi saya lihat saya ya inspirasi saya datang pada saat saya tuh kantor saya tuh di Central Park. Ya, di Central Park. Nah, kalau di Central Park, pernah ke Central Park nggak? Pernah. Udah pernah ya? Pernah Pak. Kan itu adalah mall. Itu kan mall ya. Jadi kalau kita mau ber-AC-AC, kita di dalam mall. Masuk, bentuknya kan agak melingkar sampai ke ujung, ada Soko, kita balik lagi. Saya makan siang waktu itu. Itu nama negara rimba nusa itu baru masuk kurang dari 24 jam sebelum kita ngeprint boardnya. Jadi, nama itu tuh bener-bener tinggal 24 jam kita udah bingung mau masukin apa. Inspirasi saya keluar, udahlah rimba nusa aja, udah masuk aja di situ. Itu istilahnya sama seperti mungkin tadi Dwight bilang, keluar idenya pada saat lagi di WC lagi mandi gitu loh. Jadi kalau saya lihatnya datang dari gini, kalau kamu ke Central Park, sadar nggak bahwa sebetulnya bukan kata sentralnya yang penting, tapi parknya yang penting. Iya. Itu mall yang ada di Indonesia yang jarang saya lihat, yang di tengah-tengahnya tuh hutan. Bukan hutan sih, pohon tapi gede-gede itu, pohonnya besar-besar. Agak berbeda nih dengan mall-mall yang lain ya. Taman Anggrek sebelahnya jelas itu hanya indoor mall gitu ya. Kemudian mall-mall misalnya Aeon dan sebagainya kan outdoornya tuh biasanya apa? Kalau di Aeon ya lapangan parkir, dikasih taman cabai, istilah saya taman Jepang-Jepangan gitu ya. Terus jadi keren, yang penting bisa insta gitu. Padahal kalau Central Park itu ada lumayan, walaupun saya nggak bilang itu yang terbaik, tapi bisa lebih baik ya. Tapi menurut saya minimal mereka mau membagi sebagian dari mallnya itu untuk mini oasis gitu. Dan saya merasakan jalan di luar sana, udah sore ya, waktu itu jam 3-an, lewat sambil bengong, melihat anak kecil nongkrong, ngelihat main air, ada ikannya, ada orang lagi jalan-jalan, foto-foto, pohonnya besar-besar, udara jadi sejuk. Saya bilang ini yang sebetulnya menjadi inspirasi saya, bahwa bukan kota yang penting, tapi alam yang penting. Dan begitu berharganya alam itu di daerah yang kotanya sudah padat seperti Jakarta. Sekarang kita balik, kalau kita punya hutan yang sebegitu besarnya dan kotanya lebih kecil, seharusnya hutan itu yang mendapatkan nama paling besar. Jadi makanya kita berikan di tengah-tengah center point of itu, udah deh rimba aja gitu. Kata rimba itu yang keluar.
gitu ya. Jadi udah, jadi baru dari situ saya naik ke atas, guys, nama proyek kita Negara Rimba Nusa. Oke, udah go print, udah, dan the rest is history gitu ya. Iya. Karena pernah dengar juga kalau ada kata-kata yang ibaratnya alam itu bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Ya. The world without us, itu ada bukunya tuh. Iya. Jadi, the world without us. Jadi sebetulnya mau kita bubar jalan gitu ya, hidup civilization di dunia itu berakhir, misalnya ada apalah katastrofi yang besar, the earth will still live without us, whatever. Oke. Mungkin kita beralih ke pengalaman pribadi dan ngomongin soal pengalaman pribadi, kayak saya pertama kali dengar cerita Bapak yang di awal tadi yang waktu kerusuhan terus pindah ke Singapura, kayaknya saya tiba-tiba keingat motivator itu Mary Riana ya Pak. Kurang-kurang lebih mirip lah. Terus yang Mary Riana ya. Iya, waktu kerusuhan kan dia langsung pindah ke Singapura waktu itu, ingat banget. Iya. Betul. Oke, jadi mungkin berdasarkan pengalaman pribadi Bapak yang pernah menjadi bagian dalam suatu tim dalam pemindahan ibu kota di Malaysia itu, mungkin apakah ada pengalaman yang menjadi salah satu inspirasi Bapak untuk perancangan di kota negara kita yang baru sekarang ini gitu? Apakah mungkin dari berbagai pengalaman yang pernah Bapak laluin, terus mungkin ada inspirasi untuk membangun kota yang baru kita di sini? Ya, jadi sebetulnya saya Putrajaya itu sudah dicanangkan dari tahun 94. Jadi pada saat saya kuliah baru mulai ada Mahathir menyampaikan bahkan dibuat ibu kota baru gitu ya. Dan mereka waktu itu baru selesai mengerjakan Petronas gitu ya. Jadi somehow mereka lagi berada di stage seperti mungkin Presiden Soekarno yang di umur yang cukup mature, akhirnya dia membuat Konevo gitu ya. Membuat stadium GBK, membuat DPR MPR, dan sebagai seorang arsitek dan juga presiden, bayangkan dia tuh lakukan di tahun 50-an akhir ya, bukan di awal 45 gitu. Jadi ada suatu pencapaian yang dia mencapai. Nah, Mahathir pun mencapai itu di titik penghujung dari ke presidenan dia lah, yaitu Prime Minister sih ya. Jadi saya terlibat sebetulnya di ujungnya. Dan saya kan baru lulus gitu ya, kayak mungkin ya beberapa tahun seperti setelah kalian gitu. Jadi saya tuh masih unyu-unyu siapa saya gitu kan untuk mengerti dalam proyek itu. Jadi saya sebetulnya saya tidak berada di dalam centerpiece dalam proyek itu ya. Saya adalah tentara kecil gitu. Tapi kan tentara yang akhirnya ngelihat medan perangnya. Oh, medan perangnya kayak gini. Oh, ketemu Prime Minister tuh kayak gitu. Jadi saya mengantarkan bos saya yang ngomong, saya yang hanya bawa tasnya dia. Saya tuh back carrier gitu. Bellboy lah saya waktu itu. Jadi datang ke kantornya Pak Mahathir itu, ya saya nggak bisa masuk ke dalam. Saya hanya ngelihat dari pintu aja dari luar. Oh, itu yang namanya Pak Mahathir. Masuk ke dalam istana dia, saya nungguin gitu ya. Sekali dua kali. Belakangan saya beruntung ketemunya pas makan siang. Jadi saya nongkrong di restoran. Kebetulan materi yang saya sampaikan itu harus ada dekat dengan bos saya. Jadi bos saya ngomong dengan Mahathir, saya dengar pembicaraan Mahathir dengan bos saya ini. Dan di situ saya mendapatkan suatu pandangan bahwa pembicaraan di level presiden itu tidak pembicaraan teknis. Dia nggak ngomong, ini KDB-nya berapa Pak, ini peraturannya gimana, ini harus pakai aturan tata ruang nomor berapa. Enggak, dia ngomonginnya pertanyaan-pertanyaan yang sangat istilahnya di level leadership gitu ya. Dia akan nanyanya, cukup nggak budgetnya? Cukup nggak? Kualitasnya bisa saya jaga nggak? Hal-hal yang overarching, tetapi pada saat kita menjelaskan, ya kita kan technical people ya, kita tuh technocratic people. Jadi kita tuh mengerti hal-hal teknis. Tapi ternyata hal teknis itu tidak cukup. Karena pertanyaannya bukan pertanyaan teknis, pertanyaannya pertanyaan yang sifatnya juga politis gitu. Jadi jawaban bos saya itu bukan bisa karena angkanya segini, enggak. Jadi pertanyaan dia adalah cukup, tetapi kalau mau memuaskan masyarakat, you need to do more gitu. Jadi
bukan lagi pembicaraan mengenai Pak gedungnya kurang banyak atau gedungnya terlalu banyak, cara mengukirnya gimana, tetapi bagaimana proyek ini bisa dideliver untuk menyenangkan hati masyarakat. Jadi saya belajar satu di situ bahwa it takes a strategic and very leadership view terhadap proyek untuk bisa yang nantinya diturunkan kepada tim kerja gitu. Jadi situ ya saya beruntungnya mungkin berarti saya tuh dibawa untuk berpikir besar gitu ya. Walaupun saya waktu itu anak kecil yang masih bawain tasnya bos saya. Tapi karena saya melihat, oh gitu ya, kalau bicara di level presiden harus berbicara as if dari kacamata Pak Presidennya, bukan dari kacamata saya seorang narasumber teknis doang gitu. Jadi ya saya belajar di situ, walaupun nggak instantly saya belajar nanti saya akan bikin ibu kota Indonesia, saya akan lakukan ini gitu, enggak kan, kita kan nggak tahu. Tapi pelajaran itu membekas di dalam sanubari saya. Itu salah satu yang sifatnya sangat personal. Tetapi berikutnya kan masuk pindah ke kantor ya saya disuruh gambar juga kan, disuruh kerja juga kan, saya harus bikin sesuatu. Di situ saya baru tahu, oh ternyata Pak Mahathir itu yang dia harapkan itu adalah kebanggaan bangsa. Jadi nomor satu itu adalah pride. The pride of the nation. Nah, nation itu pride-nya waktu itu adalah building the physical capital city yang membanggakan. Kamu lihat Petronas ya. Coba deh kalau kalian teman-teman arsitek, Petronas itu bangunan yang sangat mahal, oke? Dari bawah sampai ke atas itu metal itu. Itu kalau kena sambar geledek itu seluruhnya itu jadi pemangkal petir itu. Itu titanium itu kalau setahu saya ininya ya, mahal sekali. Jadi dia mempunyai suatu istilahnya misi di mana Malaysia itu bukan negara berkembang doang, kita sudah menuju negara maju dan bukan negara ketiga. Kami bisa bayar lebih mahal dibanding produk-produk kalian di Amerika. Jadi makanya yang besar dari rencana Putrajaya itu adalah bagaimana membuat grand spaces, space yang besar-besar, yang gede-gede, yang membuat emosi masyarakatnya kalau datang ke sana tuh wow keren gitu ya. Walaupun itu adalah tradisi yang sebetulnya kalau di zaman sekarang di kota yang maunya humanis, kota yang maunya lebih berwawasan lingkungan, agak tidak terasa kehijauannya. Walaupun Putrajaya sangat hijau ya. Jangan salah, Putrajaya itu sangat baik, hijau dan birunya tuh sangat baik. Tapi ruang kotanya tuh lebih ruang grandeur dibanding ruang manusia gitu. Makanya aksesnya besar, gedungnya kebetulan kalau gedungnya Prime Minister sangat Islamik ya. It's a very Islamic building gitu. Kemudian kalau yang lainnya dibuat barang-barang yang sebetulnya mewah gitu ya. Nah dari situ saya ya itu satu aspek, nggak berarti semua itu menginspirasi apa yang dilakukan di ibu kota ya, kita, tetapi ada point of view yang bisa saya pakai untuk bisa memahami kota kita, memahami dan menarik garis relevansi terhadap ibu kota kita. Tetapi konteksnya berbeda karena mereka itu dulunya hutan sawit, ya hutan sawit, lokasinya dekat dengan ibu kota bisnisnya yaitu Kuala Lumpur, infrastrukturnya jauh lebih mudah, tanahnya bergelombang sama, tetapi karena kedekatan dengan kota yang ini ya kota-kota primernya, rantai pasok logistiknya pun mudah. Jadi nggak sesulit kita kalau di ibu kota Kalimantan. Kalimantan ini isu besar kita sebetulnya salah satunya adalah karena jauhnya dia jadi sulit untuk disupport secara stok material, kemudian resources ya, tenaga kerja juga kita terbatas gitu loh kalau di sana. Apalagi mau membangunnya dengan waktu yang sangat cepat. Nah itu akhirnya kita masih harus lebih banyak istilahnya membawa pelaku-pelaku dan materi-material dari luar pulang. Jadi agak ya ada nilai tambahnya, tapi ibu kota kita jauh lebih kompleks dari itu.
Nah, tadi kalau kita compare dengan Putrajaya, Pak, saat ini kita kembali lagi ke Kalimantan Timur nih, Pak, ke PPU Penajam Pasir Utara. Kondisi existing sekarang gimana sih, Pak, sebenarnya di sana? Kita tahu kan dia memang cukup berbukit ya. Istana kan di titik tertinggi ya, kalau nggak salah juga. Gimana sih, Pak, yang sekarang terus pengaruhnya gitu loh, Pak, ke proses desain perencanaan gitu ya, Pak, dari existing yang ada. Jadi tadi saya udah sedikit sampaikan ya, kondisi alam kita di sana tuh tidak ada yang mudah gitu ya. Karena kita kan bukan membangun 1-2 klaster gitu ya yang hanya 5-10 hektar. Kita membangun ratusan ribuan hektar. Artinya kita membicarakan sistem kota dulu, sistem keterhubungan, sistem pelayanan gitu ya. Jadi kita harus tentukan kota primernya di mana, terus nanti akan ada kota sekundernya dan sebagainya. Pusat kegiatannya, pusat kegiatan primer dan sebagainya. Nah, pada saat kita mau membentukkan dan government center itu kan adalah the heart of the administration. Walaupun nanti akan ada heart of the business-nya. Itu mungkin akan menjadi seperti kalau Putrajaya itu ada Cyberjaya-nya. Kalian pernah tahu ya, sebetulnya Putrajaya itu satu paket tuh, Putrajaya dan Cyberjaya. Di atasnya ada Kuala Lumpur, di bawahnya ada KLIA. Nah, kalau di kita strukturnya kan akan ada pusat ekonomi dan akan ada pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan kita mau kemana pun kita gerak. Daerah itu berbukit. Bukitnya bukan bukit seperti naik gunung kayak di Bogor itu ada Gunung Salak gitu, enggak gitu. Kalimantan mungkin Hansen tahu ya, Kalimantan itu tidak ada gunung tinggi, tidak ada gunung berapi. Tetapi dia dekat dengan air, ada banyak kota yang berbasis sungai, tapi sungainya sensitif gitu ya. Ada yang dekat gambut, ada yang dekat dengan mangrove gitu. Dan kebetulan kita dekatnya dengan mangrove. Jadi mau di tanah rata mangrove, mau dekat air, tepian air tapi mangrove, kalau nggak dekat situ bukit gitu. Nah, bukit ngeselin istilah saya. Jadi bukit yang kalau 200, 300 meter, 500 meter udahlah itu namanya gunung, nggak kita apa-apain kan. Tapi kalau ini bukitnya naik 30, turun 10. Naik lagi 40, turun lagi 20 gitu. Jadi berkerut-kerut seperti jeruk purut gitu ya. Atau seperti anjing bulldog. Pernah lihat anjing bulldog yang kulitnya kerut-kerut gitu? Nah, iya. Nah, kayak gitu. Dan istana kita bukan di posisi yang tertinggi di seluruh bukit, enggak, tetapi di belakangnya ada bukit yang lebih tinggi, yang tingginya ratusan, 120-an. Tapi ada sedikit formasi gunung yang dia tuh drop ke bawah, dan di situ ada yang namanya kaki gunungnya gitu ya, kaki bukitnya. Nah, istana kita berada di salah satu titik tertinggi di daerah yang di bawah, yang ketinggiannya antara average-nya itu kalau laut itu kan 0, mangrove itu di 0 sampai 7 gitu ya, atau 8. Kemudian ada yang zonanya 9 sampai 30-an, kemudian ada yang dari 30 sampai 70. Nah, istana kita tuh di ketinggian 70. Nah, kondisi alamnya ya kondisi existingnya eukaliptus dan akasia, tidak terlalu kaya secara keberagaman hayatinya atau keberagaman flora dan fauna tuh nggak banyak karena monoculture ya, dan setiap 1 tahun sampai 2 tahun itu dipotong panen mereka, dan pada saat dipanen memang hutannya digundulkan. Nah, satu lagi yang kurang baik adalah kondisi lahannya, tanahnya itu di bawahnya itu adalah tanah lempung atau aluvial. Ya, jadi aluvial itu tanah, istilahnya kalau orang konstruksi itu bilangnya tanah jelek, tanah yang nggak bisa kita pakai. Jadi tanah itu kalau misalnya dikupas, dia akan menjadi seperti bubur. Kalau dikupas dan kena air hujan ya, dia seperti bubur. Dan kalau mau dibangun dengan benar, harusnya tanah itu di-scraping, ditarik keluar, kemudian diganti dengan tanah yang baik. Nah, tanah yang baik baru kita bisa membuat taman, membuat jalan di atasnya. Dan tanah itu pada saat dikeluar dan dimasukkan itu harus hati-hati dari sisi pengendalian dampak lingkungannya. Nah, itulah yang sekarang kita hadapi, di mana kondisi alaminya itu, istilahnya kalau proyek ini proyek yang rewel. Yang site-nya tuh rewel, yang bikin pusing pelaksananya gitu. Jadi kalau kita mau mengusung konsep lingkungan yang baik, dan itu adalah
number one before we do the city, harusnya yang kita lakukan adalah memikirkan bagaimana kita mendekati proyek ini dari aspek lingkungan gitu, atau at least dampaknya. Nah itu yang menjadi tidak semudah itu karena kita sedang dalam proses membuat ibu kota yang harus diburu-buru. Karena ibu kota kita 2024 harus jadi. Nah itulah isu utamanya. Jadi pada saat ibu kotanya punya timeline, deadline khusus, padahal tanahnya di sana istilah kita adalah kalau punya temen ini temen yang nggak bisa kita datang lu ya jam 5 datang ke sana ya. Oh enggak, gua harus mandi dulu, harus cuci dulu, harus make up dulu, harus pakai baju matching dulu, harus pakai minum obat dulu, harus ngobrol sama papa mama dulu. Udah sampai di sana baru nyampe paling jam 6 gitu ya. Jadi ini adalah lokasi yang ribet gitu loh, lokasi yang nggak bisa kayak di Jakarta atau di Jawa yang ada tanah, Pak, kita bawa bulldozer, kita geser tanahnya sekiri kanan, terus kita pancang beres gitu. Nggak bisa, kita harus ada prosesi dulu gitu. Prosesinya itu yang istilah kami adalah, itulah namanya kalau memang memilih Kalimantan ya kayak gitu. Ya kalau kecuali kita bilang, Pak, ibu kotanya dipindah aja ke Jawa gitu ya. Nah itu beda lagi ceritanya. Jadi ibu kota di Kalimantan itu ya mungkin teman-teman di Kalimantan yang udah pernah datang pasti lebih ngerti deh, karena dia berbeda. Dan konturnya ya kontur kita itu kan berkontur antara 5 sampai 10 sampai 12 meter gitu ya. Itu nggak gampang, itu kita harus benar-benar mempunyai data yang baik. Jadi basis dari perencanaan kita itu adalah data, dan data yang paling penting itu adalah data topografi dan data geologi atau geoteknik. Jadi 2 survei itu di tahun pertama itu yang kita lakukan. Jadi kita sambil menunggu data kita lihat-lihat, tapi datanya itu harus benar-benar bisa kita pegang ya. Jadi data yang teman-teman dapat waktu itu data 1.000 konturnya dengan kontur interval 1 meter. Kalau nggak seperti itu nggak bakal dapat suatu sensitivity yang tepat ya. Nah padahal mendesain dengan kontur 1 meter interval, buka filenya aja 1,7 giga. Itu komputernya aja, laptop seperti ini langsung kolaps itu. Jadi harus pakai super komputer gitu, dan kita harus minta komputer yang bagus. Untuk itu aja kita buka data di GIS-nya aja bisa 1 jam itu, hanya untuk buka filenya loh itu. Jadi ya memang harus ya harus terjadi, kalau enggak kita hanya mari menggambar istilahnya ya. Kalau hanya mari menggambar ya itu boleh di dalam proyek-proyek yang masih imajiner, tapi kalau udah mau jadi dibangun ya harus real gitu. Nah, lalu Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, bedanya negara rimba Nusa yang hasil desain tim dan sekarang udah diganti namanya jadi Nusantara tuh apa sih Pak? Karena kan pasti takutnya ada beberapa perbedaan. Iya. Ya, betul. Ya jadi sebetulnya menurut saya sih negara rimba Nusa itu adalah cita-cita awal ya, cita-cita awal, the ideals lah. Jadi kondisi idealnya diharapkan demikian. Tetapi as we go along di dalam suatu perjalanannya kan rencana itu tidak akan selalu harus pakemnya seperti itu ya. Jadi ada penyesuaian dan cukup besar penyesuaiannya. Jadi kalau saya lihat itu skema negara rimba Nusa itu bisa dilihat dari satu fisiknya atau desainnya, tapi juga ada yang namanya idealsnya atau prinsipnya. Jadi yang saya bisa pertahankan adalah prinsipnya, atau istilah saya kalau turunan dari prinsip itu adalah target capaian namanya, atau performance indicator. Nah, bentuk dari master plan itu mungkin sudah berubah lah ya, sekitar berapa. Pertama yang jelas ya, pertama lokasi kami tadinya tuh kita taruh lebih dekat kepada pantai, lebih dekat kepada teluk. Karena kita berasa salah satu kenusaan kita adalah kemaritiman Indonesia.
Jadi kita tuh mau membuat waterfront cities tadinya, bukan hill town cities. Jadi waterfront cities. Nah, kita memilih satu lokasi yang kalau di tata guna lahannya itu adalah hutan untuk tanaman palm oil itu apa? Kelapa sawit. Jadi ada tanah sebesar 800 hektaran untuk core-nya itu kelapa sawit yang adanya di dekat dengan Teluk Balikpapan bersebelahan dengan mangrove. Elevasinya antara 10 sampai 15 meter. Jadi nggak terlalu berat, dia nggak bergelombang gitu. Itu rencana awal kita. Tetapi pada saat 2 bulan pertama saja sudah diminta untuk dipindah. Kalau lokasinya dipindah ya gambarnya berubah toh. Nggak mungkin gambarnya sama kan. Konturnya kan beda. Kontur di atas itu kan tiba-tiba wah naik turun gitu, keriwilan nggak jelas. Ya kita pun yang tadinya mau bikin sumbu itu udah sumbunya sekarang udah luluh lantah, itu udah nggak tahu kemana sumbunya, karena kan di bukit membuat sumbu itu susah. Tapi karena prinsip kita adalah tetap harus ada sumbu kebangsaan yang menunjukkan nilai-nilai luhur kebangsaan kita. Jadi ada eksekutif legislatif gitu ya, dan juga yudikatif di atas. Kemudian ada turun ke bawah adalah sumbu untuk kebangsaan kita yang nilai-nilai Pancasila kita. Jadi ada ekoparknya dan ada ekopark Pancasila dan sebagainya. Tapi bayangkan dulunya ekopark Pancasila itu saya tuh danau di pinggir laut dekat ke arah Teluk Balikpapan, tiba-tiba disuruh naik ke atas gunung gitu kan. Ya itu jadi kita melakukan penyesuaian, dan disitulah sebetulnya berubahlah suatu asumsi-asumsi yang tadinya kita bisa bangun dengan tanah yang lebih rata, air yang lebih banyak, itu berkurang. Jadi kita sudah harus menyesuaikan. Nah, dan satu lagi juga bahasa dari di dalam suatu perancangan itu kan, ini kan bukan rencana saya sendiri ya akhirnya ya. Saya hanya membuat suatu skema ide, tapi kan pengambil keputusan itu kan mempunyai juga personalita dia gitu ya. Contoh istana itu, kalau kami istananya nggak seperti itu gitu kan, bukan seperti burung Garuda. Istana kami waktu itu mencanangkannya adalah atap Nusantara. Jadi arsitek atap ya Pak, saya ingat arsitektur atapnya. Jadi betul. Karena yang mempunyai Indonesia itu keunikannya tuh semua arsitektur vernakular Indonesia itu tidak ada yang atapnya datar gitu, nggak ada itu. Saya nggak pernah lihat. Semua pasti punya bumbungan gitu ya, atau kalau bahasa tergantung, kita ngomong di Jawa itu bumbungan, kalau di daerah Sumatera itu gonjong mungkin ya, terus kalau di Kalimantan itu apa, kalau nggak salah ada namanya masing-masing, di Lombok juga ada, Bali pun ada, semua itu berusaha apa? Menghubungkan bangunan kita dan menghormati atasnya kita gitu. Dan ada yang bilang bahwa itu adalah resemblance dari gunung. Sama juga, karena di mana-mana di Indonesia gunung itu adalah tempat yang disakralkan. Kita nggak memaksa untuk tinggal di puncak gunung gitu kan ya. Kita berusaha untuk hidup di antara highland dengan lowland gitu. Jadi bahasa atap itu adalah hal yang kami pilih, tapi pimpinan kita, Pak Presiden kan belum tentu setuju dengan itu, dan dia lebih setuju suatu simbol Garuda misalnya, sehingga akhirnya saya lebih suka Garuda. Ya sudah, itu kan berarti sesuatu yang menjadi mungkin kayak Prime Minister Malaysia, mungkin pencanangan awalnya bukan arsitektur Islam gitu ya, nggak usah pakai kan dia kan menggunakan seperti atap kubah masjid gitu ya di dalam kantor Prime Ministernya. Waktu di rancangan awalnya Putrajaya nggak seperti itu mungkin, tetapi pada saat dikembangkan, itu keluarlah suatu personifikasi atau personalized identity dari kotanya yang datang dari pengambil keputusannya. Jadi pengambil keputusannya waktu itu, saya maunya Garuda, kita ikutin, masuknya jadi Garuda. Kemudian ada banyak perubahan-perubahan lain gitu ya, seperti membuat daerah yang grand gitu ya, membuat sesuatu yang grand, yang besar gitu. Kalau kami waktu itu cukup di sumbunya saja, nggak usah dibuat di tempat-tempat yang lain. Dan konsepnya itu adalah konsep lebih pada ruang-ruang humanis, gitu. Ruang-ruang yang lebih dekat satu sama lain supaya masyarakatnya nggak tercerai-berai gitu. Karena kalau tercerai-berai, mereka tidak mau jalan kaki, akhirnya naik mobil gitu. Seperti misalnya kalau kita
di daerah suburban ya, atau ya seperti kalian lah di daerah BSD atau di daerah Serpong, jarak bangunan satu ke yang lainnya jauh kan? Misalnya kalau dari mall menuju ke kampus kamu, bisa nggak jalan kaki? Enggak, ada jauh bus kan? itu. Iya, jauh. Jauh kan? Nah, Betul, tapi betul. dari kampus kamu pergi ke Bethsaida Hospital, dekat kan harusnya? Dekat. Iya. Tapi kalian berjalan kaki nggak? Enggak, Pak. Enggak, Kalau Pak. Indonesia. Hal Saya menurut sih iya teori, sih. ya kalau kepaksa kan, kalau nggak punya Iya. mobil. Tapi kalau kamu punya mobil, naik mobil. Padahal kamu hitung jaraknya mungkin kurang dari 800 meter. Betul. Tapi Betul. teorinya kan harusnya orang jalan, ya kan? Kenapa kalian nggak mau jalan? Kalau saya simpulkan itu karena nyebrang jalannya gede, malas kan? Nyebrang jalan yang di depan kamu itu kan. Kemudian harus lewat 2 kali lampu merah gitu. Terus sampai ke jalan ke sana pedestriannya jelek. Terus sampai ke sana isinya tembok semua. Kalau hujan, kehujanan gitu. Nah, maksud saya kota kita ini yang kita desain adalah sebenarnya kota yang harusnya ramah kepada pejalan kaki dan mendekatkan fungsi-fungsinya. Nah, tetapi di dalam visi para pemimpin atau para pengambil keputusan, mereka melihat kota ini sebagai kota yang kita tuh di Jakarta udah sempit, Mas. Kalau kamu di Jakarta sempit-sempitan, di ibu kota kita kan punya ribuan hektar. Ya digede-gedein dong ruangannya, dibesar-besarkan dong. Nah, disitulah menjadi perbedaan paradigma bahwa kalau kita justru, kalau saya personally, kota masa depan adalah kota yang nyaman buat orang untuk berjalan kaki dan orang-orang yang penghuninya tuh orang, bukan mobil gitu. Nah, bagaimana membuat space untuk orang, ibu kota yang berbasis kepada orang, bukan berbasis pada kendaraan. Itu akan berbeda dengan kota-kota ibu kota yang lain seperti Canberra yang sangat car oriented, dan juga misalnya Putrajaya pun sangat car oriented gitu ya. Jadi kan kita mau membuat ibu kota yang baru katanya. Nah itu diskusinya panjang dan sangat berbeda karena standar perkotaan kita pun peraturan yang selama 50 tahun terakhir ini adalah peraturan yang dibuat untuk kota yang berorientasi pada kendaraan. Makanya standar jalan kita itu ROW-nya minimum di depan itu harus 36. Dan untuk membuat tempat yang gede, grand, itu harus dibuat satu arah. Seperti kita di daerah di depan istana. Di depan istana kan jalannya lebar-lebar ya. Dan akhirnya kan nggak ada mobil yang lewat di depan istana kan. Nggak boleh kan? Nah itu jadi jalannya aja segede gitu. Dan dibuat harus lebih besar lagi dari itu. Jadi kita membuat jalan sekarang 5 lajur satu arah. Padahal kalau untuk transportation planner gitu, nah itu disaster, itu adalah resep untuk membuat orang jadi tidak mau jalan. Nah padahal ya pengambil keputusan kita mungkin ya dunianya adalah dunia melihat kota dari mobil, bukan dari pejalan kaki. Jadi akhirnya mulai berubah gitu ya, mulai berubah secara fisiknya. Tetapi yang saya bisa harapkan dari perjalanan ini adalah target capaiannya jangan berubah. Kalau kotanya mau jadi targetnya adalah untuk humanis, ya diturunkan dari sana gitu. Dimensi-dimensi harus dimensi manusia, bukan dimensi kendaraan. Kecepatan pun kecepatan manusia, bukan kecepatan kendaraan. Kalau mau ada kendaraan, harus kendaraan publik, jangan kendaraan pribadi. Kalau mau punya gedung, ya gedung yang ramah kepada lingkungan karena dia bisa membuat microclimate yang lebih baik, bukan gedung yang berkaca gitu ya, yang membuat daerahnya jadi panas gitu, misalnya. Nah itu KPI itu ada dan sudah kita rumuskan dan menjadi panduan. Jadi cara kami adalah memandu dengan namanya Urban Design Guidelines. Nah, Urban Design Guidelines-nya sudah ada, gitu. Hanya dalam eksekusinya belum tentu. Namanya juga guidelines, bukan aturan, bukan undang-undang atau bukan peraturan gitu ya, tetapi panduan. Itu beda lagi tuh gamenya. Jadi kalau teman-teman mau jadi pelaku untuk implementasi, belajarlah menjadi sekolah di real estate atau sekolah development. Kalau kita itu sekolah untuk mengelola dan menjadi
public policy gitu ya. Kita tuh mengarahkan, kita tuh memberikan aturan, kita tuh guard atau menjaga. Kalau implementasi itu, kalau development itu mengimplementasikan target capaian. Tapi target capaiannya apa? Nggak semuanya kan target capaian yang sifatnya ideal ya. Kadang-kadang yang dicari adalah uang misalnya. Ya, kita harus capai nih penjualan kenaikan 20-30% per tahun. Atau kita harus kotanya rame. Jadi harus banyak mobilnya supaya kesannya kotanya tuh harga tanahnya naik. Nah, itu beda kan? Kalau peraturan kan nggak seperti itu. Peraturan kan kita mengatur kepentingan bersama. Kita mengatur ke maslahat kemaslahatan semua gitu ya. Maksudnya kebaikan bersama. Padahal kalau kebutuhan suatu pihak tertentu itu kan cenderung misalnya, saya pengennya cepet-cepet aja deh bangunannya yang cepet yang jadi, terus gampang dibangunnya yang murah supaya dana pemerintah nggak terpakai semua, tapi kita bisa dengan cara cepat dan murah terbangun. Padahal dengan cara cepat dan murah itu pembangunannya jadi berantakan atau melanggar kaidah-kaidah lingkungan. Nah, selalu akan ada dilema itu gitu. Dan itu yang di tangan pengambil keputusan itu yang harus dilihat ya. Kita perencana sih hanya bisa memberikan usulan-usulan, tapi pelaksanaannya itu adanya di pengambil keputusan. Yang dalam hal ini ya kalau nggak kementerian atau otorita ya. Nanti otorita belum masuk nih, masih baru mulai. Jadi belum sampai mengerti sampai lebih dalam ya. Ini kan kita baru kita harus pahami ya, otorita juga baru belum sampai setahun, bahkan baru 1 bulan. Berapa bulan ya? Betul. Iya, butuh waktu lah untuk teman-teman otorita untuk catch up ya dengan semua yang kita sedang kerjakan. Nanti kita akan ke otorita itu dia Pak, kita udah siapin itu dia Pak, saya penasaran. Cuman Hansen kayaknya ada pertanyaan tuh Pak Hansen. Ya, silakan. Silakan Son.